Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Ewang Bo Purisa Janahi Papa Dhamma Asanyata Matang Lobo Adamoja Cirang Dukaya Randayu. Wahai orang baik, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak mudah mengendalikan hal-hal yang jahat. Jangan biarkan keserakahan dan kejahatan menyeretmu ke dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat sore Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma. Jumpa lagi kita pada sore hari ini dalam PBMS. Ya, tanpa terasa waktu memang cepat sekali berlalu. Hari ini adalah PBMS kita yang terakhir di tahun 2021. Minggu depan PBMS kita sudah di tahun yang baru, tahun 2022. Hari ini yang hadir di Bakti Sala lumayan, ya lumayan ini daripada tidak, ya adalah ya. Kemudian yang ikut secara virtual juga tidak terlalu banyak, ya 25 orang, ya termasuk petugas-petugas di sini, ya mungkin kalau yang betul-betulnya mungkin sekitar 23 orang. Ya. Memang sudah akhir tahun, ada yang keluar kota dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini justru ya, sekarang ini puja bakti kita ini bisa diikuti dimanapun di Indonesia sepanjang ada sinyal, ya sinyal untuk telekomunikasi, ada wifi, ada paket, ya kita bisa ikut di daerah manapun kita berada. Apalagi kalau keluar kota di hotel-hotel, ya di rumah family jika ada wifi kita bisa ikut. Tapi sekarang sebenarnya yang kurang itu bukan sarana dan prasarananya, tetapi semangatnya. Ya, semangatnya yang mulai kurang sehingga kita tidak begitu peduli. Ya, namun hari ini ya lumayan banyak. Kalau di total semua ya sekitar 50-an adalah. Ya, jadi semuanya harus kita syukuri. Ya, hari ini tanggal 26 ya, teman-teman kita yang Kristiani ya masih merayakan Natal. Jadi semalam Natal, hari ini pun masih Natal, dan syukur-syukur Natal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Namun sebagaimana yang sudah kami sampaikan, bahwa kali ini all and new, ya, acara pisah sambut tahun 2021 menuju ke tahun 2022
di wihara kita ditiadakan. Ya, karena kita patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemko kita. Ya, namun hari metanya pas tahun barunya 1 Januari 2022 tetap kita rayakan, yaitu dengan puja bakti yang dipercepat. Jadi kalau yang belum tahu saya beritahu, tadinya mau mulai jam 10 ya, kemudian selesainya jam 11, tapi sekarang dipercepat. Ya, dimulai jam 9 dan kita berharap bisa selesai jam 10, kemudian kita akan lanjutkan ke air dingin. Ya, ke air dingin, upacara fangseng di sana. Ya, kemudian juga makan siang bersama di sana, dan semua umat di persamuan umat boleh ikut dengan catatan harus mendaftar. Ya, tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Tri ya di kantor bahwa harus hati-hati. Ya, kalau yang tidak persamuan umat hanya numpang mau berlibur, mau berpiknik, tentu saja kita tidak terima. Ya, karena ini kalangan terbatas dan ada upacaranya. Ya. Jadi yang berminat masih ada waktu beberapa hari lagi sampai tanggal 30 sampai tanggal 30 kita tutup pendaftarannya. Nah, dalam rangka itulah maka pada hari ini tema kita adalah fangseng, pelepasan hewan atau pelepasan makhluk yang benar dan bijak. Nah, itu temanya. Ya, karena memang biasanya orang merayakan tahun baru ini dengan melepas burung dan makhluk-makhluk lainnya. Tapi kalau yang umum biasanya burung, ya, di mana-mana, di wihara-wihara, ya, di kelenteng-kelenteng biasanya yang banyak dijual itu adalah burung. Ya, memang burung juga termasuk makhluk, termasuk hewan. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma. Ya, kalau kita simak ya fangseng. Ya, saya kemarin tanya kepada yang mengerti bahasa Mandarin, fang itu artinya melepas. Seng itu makhluk, hewan. Ya. Nah, jadi kalau sebut makhluk sebenarnya lebih luas. Ya, makhluk yang tidak kelihatan juga makhluk. Tapi kalau hewan itu, kalau di dalam agama Buddha itu alamnya adalah alam tiracana. Nah, sering orang melakukan fangseng ini, namun tentu saja sesuai dengan ajaran Buddha, kita harus tahu fangseng yang benar itu seperti apa, dan kemudian fangseng yang bijak itu seperti apa. Benar ya benar. Ya, jadi ada orang sering bilang, perbuatan benar harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau begitu bisa enggak? Perbuatan perbuatan yang baik, yang benar, tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. Bisa. Ya. Nah, ini perlu juga karena kita baru merayakan Parents Day, hari bakti anak kepada orang tua. Bila kita menginginkan anak kita menjadi anak berbakti, nah itu baik, itu benar. Tetapi bagaimana caranya kita mendidik anak kita supaya jadi anak berbakti? Banyak orang yang tidak tahu ini. Ya, punya anak berbakti pasti orang tahu. Tetapi bagaimana kita mengkondisikan agar anak kita menjadi berbakti? Nah, inilah keistimewaan ajaran Buddha. Dalam Sigala Sutta yang sudah saya singgung minggu yang lalu, sebenarnya Buddha sudah memberi petunjuk. Ketika orang tua mendidik anaknya seperti ini, maka nanti anaknya akan memperlakukan dia seperti ini. Nah, kalau kita mendidik anak kita dengan cara yang salah, tidak seperti petunjuk Buddha, tentu saja kita tidak boleh berharap banyak punya anak yang berbakti. Ya, nah, jadi begitu juga fangseng yang benar,
yang benar ini artinya perbuatan Fang Seng itu memang benar. Nanti kita lihat mengapa dikatakan benar. Kemudian tentu saja caranya juga harus benar. Dan kemudian bijak. Bijak ini kalau dalam kamus diterjemahkan sebagai tindakan yang bisa membedakan yang benar dan salah. Ya, memang betul. Jadi bijak, ya kalau kata lebih lengkap disebut bijaksana, itu adalah bisa melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Ya, bukan melihat sesuatu itu seperti ada apanya. Nah, begitu ya. Jadi kita kembali pada Fang Seng. Fang Seng ini kalau kita tinjau dari kitab suci, ya kitab suci yang naskah Pali, memang tidak banyak kita temui. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Yang paling populer itu adalah contoh perbuatan dari Pangeran Siddhartha sendiri sebelum jadi Buddha. Tanya sama anak-anak pasti tahu ceritanya. Ya, yaitu cerita Pangeran Siddhartha menyelamatkan seekor angsa putih. Ya, ini populer sekali, anak-anak pasti tahu ceritanya. Ya. Jadi pada zaman waktu kecil, Pangeran Siddhartha ini hidup banyak dengan pangeran-pangeran yang lain. Termasuk diantaranya Pangeran Dewadatta. Nah, dikisahkan Pangeran Siddhartha dan Pangeran Dewadatta ini mempunyai sikap perilaku budi pekerti yang berbeda. Ya, yang satu baik, lemah lembut, penuh kasih sayang, yang satu ini agak berandalan, beringas, ya, tidak kurang berbudi pekerti, ya, ceritanya begitu. Jadi dalam kisah ini dikatakan pada suatu hari Pangeran Dewadatta ini memanah seekor angsa putih. Ada yang bilang belibis, ya hampir samalah. Dia tidak perlu hewannya, yang penting hewan, bukan memanah buah apel, ya, kan begitu. Yang dipanah itu adalah hewan. Dan cerita sering disebut angsa putih. Ya, ketika dipanah, ternyata angsa ini yang kena sayapnya. Kalau kena lehernya, dadanya, angsa ini mati. Tapi kena sayapnya. Kena sayapnya, tidak bisa mengepakkan sayap lagi, angsa ini jatuh. Jatuh di taman, ketika itu Pangeran Siddhartha ada di taman. Nah, ini kisahnya menarik nih. Angsa yang jatuh ini diangkat oleh Pangeran Siddhartha, kemudian mau diobati. Sayapnya yang terluka itu mau diobati. Tetapi Dewadatta datang, Dewadatta marah. Dia bilang, ini kan milik saya, angsa ini. Mengapa kamu yang ambil? Ya, tapi Pangeran Siddhartha juga, walaupun lemah lembut, dia juga tegas. Dia tidak mau kasih. Bukan, ini milik saya. Mengapa demikian? Karena saya mau menyelamatkannya, kata Pangeran Siddhartha. Ya, Dewadatta pasti tidak puas, ya. Kemudian mereka menghadap kepada penasihat-penasihat, ya, yang senior di istana. Di kasus ini disidangkan. Nah, akhirnya kedua-duanya dipanggil. Nah, cerita yang menarik pada waktu itu, para penasihat yang tua-tua ini bertanya kepada Dewadatta, mengapa kamu merasa angsa ini milik kamu? Ya, karena saya yang memanahnya. Mengapa kamu panah? Ya, saya mau bunuh. Untuk memperlihatkan bahwa saya jago memanah. Oh, baik. Ya, sekarang Siddhartha. Mengapa kamu bilang angsa ini milik kamu? Ya, karena saya menemukannya. Dan mengapa kamu tidak mau kembalikan dengan Pangeran Dewadatta? Karena saya mau menyelamatkannya. Supaya dia tetap hidup. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah sehat, saya lepas lagi ke alam bebas. Nah, akhirnya tetua-tetua di istana ini memutuskan angsa ini adalah milik dari Pangeran Siddhartha. Mengapa? Karena angsa ini hidup. Ya, angsa ini hidup, dia milik orang yang ingin menghidupkan dia, ingin menyelamatkan dia. Kalau angsa ini mati, ya itu milik Dewadatta, karena memang tujuannya demikian. Nah, kita lihat kisah ini memperlihatkan pada kita bahwa begitulah yang namanya adil.
Ketika orang ingin membuat suatu kebaikan, kebaikan itu terjadi, itu jadi miliknya. Nah, jadi akhirnya Pangeran Siddhartha berhak memiliki angsa ini, dan dalam cerita itu dikatakan diobati, setelah sembuh sayapnya dilepas lagi. Nah, inilah namanya pelepasan. Mengapa Pangeran Siddhartha menyelamatkan angsa? Dasarnya adalah cinta kasih. Waktu itu belum mengajarkan Dharma, tetapi cinta kasih meta, cinta kasih kepada semua makhluk, itu bukan hanya manusia, termasuk hewan-hewan, itu sudah dimiliki oleh Pangeran Siddhartha sejak kecil. Jadi sudah merupakan karakternya. Ya, karakternya adalah cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, jadi Pangeran Siddhartha ini menyelamatkan angsa, dasarnya adalah cinta kasih. Kemudian dia membebaskan, memerdekakan, dan kemudian melepas lagi ke alam bebas, hidup kembali di habitatnya. Nah, inilah sebenarnya dasar ketika kita mau melakukan fangseng. Jadi kalau kita mau melakukan fangseng, kita beli ikan, burung, dan lain sebagainya, dasarnya yaitu mengapa? Ada cinta kasih di hati, dan kita ekspresikan dengan menyelamatkan, membebaskan makhluk yang sedang menderita. Ya, banyak orang mengatakan bahwa kalau mau melepas makhluk itu jangan dipesan. Ya, mengapa jangan dipesan? Nah, ini benar dan fangseng secara benar tadi. Kalau dipesan, berarti orang yang kita pesan ini akan berusaha menangkap burung. Jadi artinya apa? Kita suruh orang melakukan perbuatan tidak baik, kemudian kita melakukan perbuatan baik. Nah, ini namanya maksudnya benar, tetapi caranya tidak benar. Nah, jangan kita lakukan lagi. Kalau dulu sudah terlanjur, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau kita melepaskan burung dalam jumlah banyak. Kita suruh dia, wah nanti dia pesan sama temannya di tabing, di mana-mana, di Bukit Guntur, di mana-mana. Tangkap burung. Ini ada orang Buddha mau burung 1000 ekor. Tangkaplah. Ya, ditangkap banyak-banyak. Burungnya menderita dulu, kemudian kita lepas. Kita fang. Kita lepaskan. Nah, sebagian tentu saja sudah mati. Ya, ini cara yang tidak benar. Banyak hal-hal lain lagi. Nanti terakhir, saya akan putar sebuah film. Ya, sebuah film. Film ini cukup bagus. Jadi disusun teliti sekali. Ya, meninjau berbagai aspek mengapa fangseng ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kalau kita lakukan dengan tidak hati-hati, justru yang terjadi adalah bukan membebaskan, bukan melepaskan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi makhluk-makhluk tersebut. Ya, jadi intinya, sering orang bilang kalau sakit lepaskan burung, supaya nanti penyakitnya dibawa pergi oleh burung. Bukan begitu. Ya, di dalam ajaran Buddha diajarkan hukum karma. Sesuai dengan benih yang kita tabur, itulah hasil yang akan kita petik. Fangseng ini perbuatan baik. Perbuatan baik melepas. Ya. Ketika kita melepas burung ini, kita boleh berharap. Ya, semoga semua kesulitan saya, semua penyakit saya, semua permasalahan saya bisa lepas seperti burung yang saya lepas ini. Boleh saja, karena memang intinya melepas. Ya. Dan melepas itu dilambangkan dengan melepaskan makhluk, ya, berupa burung, ikan, dan lain sebagainya. Ya. Memang kemudian timbul pro dan kontra. Saya juga tidak tahu apa sebabnya, karena kelihatannya kalau semakin banyak yang pintar tetapi tidak bijak, akan timbul macam-macam masalah. Ya, sekarang umat Buddha dulu tidak pernah permasalahan. Ya, kita di umat Buddha keputusan dari sangga, dari majelis, Waisak tanggal sekian.
kita ikut saja. Ya kan? Nah, pernah juga Waisak bulan Juni, pernah tahu Waisak tanggal 1 Juni, pernah ada, tapi kita ikut saja. Nah, itu nama masih bodoh dalam tanda kutip. Kalau sudah pintar, tidak bijak, timbul macam-macam. Ya, dari dulu kalau di Padang, cengbeng itu tanggal 5. Nah, kemudian orang sudah mulai, oh tahun ini tanggal 5, tanggal 4. Nah, dibaca-baca, kalau masih logika kita masih terima lah. Ya, terima, oh ya tanggal 4. Karena ada kabisat, ada tahun kabisat. Ada tahun di mana Februarinya 29, 4 tahun sekali. Tahun ini saya tidak ingat, kabisat tidak. Ya. Nah, jadi kalau kabisat, Februarinya 29, nanti saya bayangin tanggal 4. Oke lah, kita ikut lah. Itu menyentuh logika kita. Tahun semalam ini kembali lagi masalah. Ya, ini sudah saya ramalkan dari dulu. Nanti ketika orang sudah pintar-pintar semua, akan banyak timbul macam-macam wacana. Makan onde. Ya. Makan onde itu ya bahasa orang sederhananya makan onde. Sebenarnya itu adalah satu peristiwa alam. Ya, makan onde itu bukan sekedar makan onde saja, itu peristiwa alam di mana di daerah-daerah subtropis itu sangat berpengaruh. Yaitu ketika matahari kembali ke garis balik utara. Ya, dari dulu nenek moyang kita selalu tanggal 22. Nah, saya tanya, saya kan nyinyir kan, suka nanya dulu kecil-kecil. Ada CE Cabo, kalendernya kalender Imlek. Mengapa kok makan onde ini tanggal 22 Desember tidak ikut kalender Imlek? Nah, ternyata jawabannya betul. Itu kan peredaran matahari, bagaimana kamu mau hitung dengan bulan? Imlek kan penanggalan bulan. Nah, jadi tetap tanggal 22. Ya, ketika matahari balik garis utara. Nah, kalau di daerah-daerah subtropis itu terjadi perubahan waktu. Siangnya lebih lama, saya lupa, siang lebih lama atau malam lebih lama. Nah, kemarin timbul lagi. Tidak tanggal 22, tanggal 21. Waduh, ribut lagi. Wah, ini 1/22. Saya kemarin ada yang bilang sama saya tanya. Ini tapi saya tidak selesai lihat siapa-siapa ya. Ya, kita patokan kalender wihara lah. Kalender sudah kita bagi, kalau ada perubahan pasti diberitahu. Nah, jadi kita kapan sembahyang onde ini? 21 atau 22? Saya jawab 22 saja. Karena di kalender kita 22. Ya. Tapi karena banyak di luar ini, itu akhirnya yang terjadi tidak jadi sembahyang onde. Buddha tidak marah. Saya juga tidak marah. Saya makan onde di rumah. Di wihara saya semang Buddha tidak marah. Tetapi saya ingatkan, jangan sampai ini terjadi nanti di hal-hal yang lain. Ya, semakin pintar, tanda kutip, semakin banyak wacana. Semakin banyak wacana, kita yang sederhana ini jadi bingung mau ikut yang mana. Nah, kalau di Islam kan ada fatwa MUI-nya. Di agama Buddha kan tidak ada fatwa bantenya, fatwa bikunya, tidak ada. Ya kan? Nah, jadi kita ikut sajalah. Ya, yang umum kalau sudah kalender wihara itu ya itu. Ya. Masa di kalender wihara tanggal 22, tahu-tahu kita tanggal 21, nanti dimaki orang kan. Lu buat tanggal 22, lu lain tanggal 21. Ayah santiang lu. Nah, kan gitu. Ya, jadi ikut saja. Nah, kembali kita pada fangseng tadi. Ya, jadi biasanya kita tanggal 1 Januari nanti juga sincia banyak orang mau fangseng. Nah, tadi kalau dari latar belakang kitab suci Pali, nah saya sudah ceritakan satu kisah, ya kisah angsa putih yang diselamatkan oleh Pangeran Siddhartha. Nah, jadi inti fangseng ini apa? Sifat cinta kasih kita. Kemudian ingin melepaskan, ingin membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Ya,
Jadi makanya orang bilang kalau mau fangseng itu ke pasar, lihat tuh, ya lihat ada ikan, ada burung yang sudah mau, kalau ikan ya ikan, kalau orang sudah mau dibeli, sudah mau disembelih, sudah mau potong, sudah mau dipukul, ya. Kalau ikan ada yang dipotong, ya ikan lele. Kalau ikan lele enggak, ikan lele dipukul kepalanya. Wah. Nah, sebelum dipukul kita beli, kita lepaskan. Nah, tapi ini juga harus dengan cara yang bijak. Jadi selain benar juga bijak. Nah, bijak ini di mana kita lepaskan. Harus tahu juga, ya. Oh, ikan hidupnya di laut, ya. Jadi beli ikan lele kita lepas di depan sana, fangseng depan sana. Nah, 3 jam lagi jadi ikan lele asin. Ya kan, dia memang hidup di air, tapi airnya air tawar. Nah, ini bijak. Ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan ini harus punya pengetahuan. Ya, ada lagi yang bilang kalau melepas makhluk ini hati-hati juga. Ya, kadang-kadang sekarang banyak hewan ini yang hidup memang dikondisikan. Ya, dikondisikan. Ya, ikan yang dipelihara menetas, ya di kolam dikasih makan. Dia tidak tahu cari makan bagaimana, tidak tahu dia. Pokoknya asal yang milik kolamnya lemparkan makanan, dia makan. Nah, kalau ikan seperti ini yang kita bawa ke sungai, agak bingung juga dia. Ya, dia tunggu-tunggu mana orang lempar makanan kok tidak ada. Nah, ini hati-hati juga. Jadi makanya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tetapi tentu saja hal ini tidak menyurutkan niat kita. Ya, berdasarkan cinta kasih ini ingin membebaskan penderitaan makhluk. Nah, tapi itulah kan tadi dikatakan dengan cara yang benar dan bijak. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi kalau cerita ini dibuat secara diteliti, kita dengar baik-baik. Ya, bukan hanya gambar, ada tulisan, ada narasi, ada penjelasan. Yang hebatnya film ini untung masih mau bisa dapat ya. Saya cari-cari kemarin belum ketemu, tapi dari cincin cari tadi ketemu. Ini bagus sekali. Ya, ditinjau dari Mahayana bagaimana, dari Theravada bagaimana, dari Tantrayana bagaimana. Ya. Nah, kalau dari Mahayana, fangseng ini lebih ditekankan lagi. Karena apa? Karena ternyata ada, selain kisah angsa putih tadi, dalam Mahayana juga ada satu sutta, yaitu Bodhisattva Sila Brahmajala Sutta. Ya, di mana dalam kisah itu dikatakan Buddha mengatakan bahwa karena terlahir kita ini terlahir berulang-ulang kali, sudah tidak terhitung kali banyaknya. Sudah tidak terhitung kali lagi, maka hampir semua makhluk ini pernah menjadi keluarga kita. Jadi ibu kita, jadi bapak kita, jadi saudara kita, pernah. Ya. Jadi kita semua bersaudara. Maka jangan saling menyakiti. Termasuk hewan-hewan. Makanya kalau di dalam Mahayana dikaitkan antara fangseng dan yakcai, tidak makan daging. Itu dikaitkan. Karena dasarnya memang beda. Dasarnya itu adalah Bodhisattva Sila Brahmajala Sutta tadi. Ya, di dalam Bodhisattva Sila Brahmajala Sutta ini dikatakan salah satu sila Bodhisattva itu tidak makan daging. Karena kalau makan daging, hewan apapun berarti makan orang tua sendiri. Ya, karena ikan itu pernah jadi orang tua kita di kehidupan yang lampau yang tidak terhitung kali banyaknya. Ya. Nah, jadi makanya kita harus bijaksana juga, ya. Memang ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sejalan. Ya, di Theravada tidak terlalu menekankan bervegetarian, ya, karena Buddha sendiri. Jadi dalam Jiwaka Sutta, Buddha bilang sama Jiwaka, ya, ada sebab yang menyebabkan
hewan itu tidak boleh dimakan. Yaitu pertama bila kita melihat ketika dia dibunuh. Kita kan tidak ada makan ayam hidup, kan tidak ada kan? Tidak ada kita makan ayam hidup. Walaupun pada mulanya hidup, tergigit lehernya mati, dia tidak pernah juga kan. Jadi kita tidak melihat ketika hewan itu dibunuh. Kemudian yang kedua, kita tidak mendengar ketika hewan itu menjerit waktu disembelih. Yang ketiga, kita tidak mempunyai sakwasangka, tidak mempunyai dugaan hewan itu dibunuh khusus untuk kita. Ya, Romo, besok datang ke rumah saya, Romo. Saya potong ayam 3 ekor untuk Romo. 1 ayam balado, 1 ayam goreng, 1 saya masak sup. Nah, itu sudah sah kan, berarti betul untuk saya. Nah, boleh makan lagi. Tapi kalau di luar dari itu, menurut Buddha boleh. Kita mau pilih yang mana terserah. Tapi kalau dari segi kesehatan memang mengurangi makan daging itu baik. Dan juga dikaitkan sekarang dengan global warming, pemanasan global yang terjadi di muka bumi ini juga bisa dikurangi efeknya dengan bervegetarian. Tidak banyak hewan-hewan yang kita makan, ya, tidak banyak hewan yang dibunuh, tentu saja berkurang juga populasi hewan yang dipelihara. Ya, dan hewan-hewan ini sebenarnya ikut berperan di dalam terjadinya pemanasan global. Baik gas yang dikeluarkan oleh kotoran hewan, terutama sapi, dan kemudian juga air-air yang dibutuhkan untuk beternak ini cukup mengganggu bumi. Makanya kalau aliran Mahayana menganjurkan kita bervegetarian. Nah, kalau kita gimana? Yang sanggup boleh. Silakan. Baik-baik saja. Kalau yang tidak sanggup, ya icap go, vegetarian lah, cai lah. Ya, hari lain kalau masih bisa cai. Kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Tapi ingat 3 syarat tadi, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan sakwasangka, itu khusus dibunuh, dipotong, disembelih untuk disajikan kepada kita. Kalau kita beli di restoran, nah dari orang restoran itu bilang besok si Romo mau makan di sini, gua potong ayam, tidak ada, kan saya tidak pesan. Ya kira-kira begitu. Ya, jadi tentu saja kita di wihara kita akan usahakan agar pangseng yang mau kita lakukan pada tanggal 1 ya beberapa hari lagi itu hendaknya memenuhi syarat tadi, benar dan bijak. Ya. Jadi sebenarnya akhir kata saya sebelum kita nonton film, tujuan dari tadi alasan kita melakukan pangseng adalah sifat cinta kasih dan ingin ya niat kita untuk membebaskan, melepaskan semua makhluk dari penderitaan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya melindungi kehidupan. Nah, sekarang cara pangseng yang lebih baik ya adalah dengan melindungi kehidupan. Makanya orang mengatakan tidak makan daging baik. Ya, pangseng baik. Lebih baik lagi kalau kita melindungi kehidupan. Artinya apa? Kita tidak merusak habitat makhluk-makhluk hidup. Tentu saja juga termasuk manusia. Kita tidak merusak lingkungan hidup kita, membuang sampah sembarangan, ya yang bisa mempengaruhi lingkungan kita. Kemudian kita justru ya melakukan reboisasi penanaman pohon-pohon yang sudah gundul, hutan-hutan yang sudah gundul, pohon-pohon yang sudah ditebang, ditanam lagi, direboisasi lagi, sehingga makhluk-makhluk ini punya tempat yang nyaman untuk berdiam. Ya, nah itu lebih baik. Tujuannya sama tadi, ya melindungi kehidupan. Ya, mari kita saksikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita sudah sempat jawab ini filmnya lama. Kita bisa pulang jam 9 malam. Tidak apa-apa kan? Nanti air boleh minum, makan tidak boleh. Tidak sampai jam 9. Ya, hanya sekitar 40 menit.
pemutaran filmnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nah kesempatannya kita bertanya pada saat kita di air dingin. Nah, jadi nanti jangan duduk santai-santai, berteriak-teriak, nyanyi-nyanyi, foto-foto saja. Kita juga kalau ada yang mau membahas Dharma, nah silakan nanti ya habis makan, pariklah kanyang, matola mangantua, bertanya jawab. Nah, kalau bertanya jawab pun mata hidup lagi. Ya, jadi yang mau silakan mendaftar karena kendaraan juga terbatas. Kalau memang banyak, kalau harus sewa ya kita sewa. Ya, mungkin sementara demikian saja. Mari kita saksikan. Saya tidak tahu dari ini saya bisa disambung enggak ke sini. Nah, ini yang dari rumah sudah mencapai 30 orang. Chat tidak ada ya, memang belum buka sesi tanya jawab. Jadi nanti kita bisa pending pertanyaannya, ya nanti kita jawab pada waktu kita melakukan function tadi. Ini share screen coba, kalau tidak berhasil nanti gimana caranya ya. Pelepasan hewan adalah suatu praktik yang populer, terutama waktu hari-hari raya Buddhis, baik di Singapura, Malaysia, Indonesia, Cina, atau negara-negara lainnya. Banyak orang terlihat ikut serta melakukan praktik ini. Pelepasan hewan tidak terbatas hanya pada makhluk dari laut saja. Gajah, sapi, kambing, dan hewan sekecil kakak dan burung. Pandang Buddhis, praktik pelepasan hewan adalah untuk membebaskan hewan-hewan yang tertangkap atau hewan-hewan yang akan dibunuh untuk mengembalikan mereka ke habitatnya. 得一天是一天。我觉得每个在运动爱自己生命，没有人要保护，全部都爱你，所以爱生命是最重要，是保护生命。I would like to encourage animal liberation. It is a great practice, but we should do it wisely. During Buddha's time, he said, "Do not kill." Do not kill even to filtering the water. Our denials actually stated that we must filter the water before we drink. Because during Buddha's time, all this natural water, they have all these worms and all this in the water. So Buddha forbid us to drink water with worms. If any living beings, these little
beings inside. He also forbid us to kill. Pada zaman Buddha, ada perlengkapan dan peralatan sederhana untuk melindungi dan membebaskan kehidupan. Ketika para bhikkhu bepergian ke daerah-daerah panas, di mana ada banyak kehidupan di dalam air, mereka menggunakan saringan untuk menghindari terbunuhnya hewan-hewan lain saat mengambil air. Mereka melepaskan kembali hewan-hewan tersebut ke dalam air. Ajaran pelepasan hewan berasal dari Sutra Sila Bodhisattva Brahmajala yang menyatakan bahwa atas dasar cinta kasih dilaksanakanlah pelepasan hewan. Semua yang jantan pernah menjadi ayahku, semua yang betina pernah menjadi ibuku. Dalam berulang kali kehidupan, aku dapat memperoleh kehidupan. Karena semua makhluk dari 6 alam adalah orang tuaku. Oleh karena itu, membunuh atau memakan mereka berarti membunuh orang tuaku dan tubuhku sendiri. Sutra itu juga mengatakan, jika seseorang melihat hewan akan dibunuh, dia harus menggunakan cara yang piawai untuk menyelamatkan hewan tersebut. Mereka harus mengajar dan berubah sejalan dengan sila bodhisattva untuk membebaskan makhluk hidup. Sutra Cahaya Emas tercatat bahwa dalam suatu kehidupan silam Buddha, sebagai bodhisattva yang telah berlatih, beliau melihat pengurasan air untuk penangkapan ikan. Melihat kematian yang menyongsong banyak ikan, bodhisattva yang maha pengasih memohon 20 ekor gajah dari raja untuk menolong mengumpulkan dan menyalurkan air guna mengisi danau tersebut. Demikianlah beliau menyelamatkan banyak ikan. Inilah asal mula danau pelepasan hewan. Praktik pelepasan hewan menyebar ke Cina, Tibet, Jepang, Korea, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Umat Buddha menganjurkan pelepasan hewan karena semua makhluk dipandang setara dan karena kelahiran berulang serta karma mengaitkan satu sama lain. Dalam catatan saya, dan yang konsultan, selatan itu cenderung kita hiểu đấy, cho nên các số tôi sẽ đào tạo của các cô là các cái dòng sản phẩm các cô là dòng thôi tầm nhìn sự sản phẩm các chị sẽ đôi khi họ lại chị nhớ anh sẽ đào tạo và chị sẽ đào tạo được các loại của các chị cơ sở các chị anh chị làm cho chị là chị về rồi tạo anh chị bắt đầu mình terapkan atau kita cek office isyana kira juga saya belum berangkat bukan data kota di luar terapkan. Hukum mustafa yang saling bergantung yang diajarkan oleh Buddha menjabarkan proses transformasi kehidupan. Semua bentuk kehidupan bisa terjadi dalam kehidupan kita pada masa silam maupun pada masa mendatang. Dengan menempatkan diri kita dalam posisi makhluk lain, cara yang kita harapkan dari pihak lain dalam memperlakukan diri kita adalah cara yang harus kita perbuat terhadap semua makhluk. Jika kita menggunakan belas nasib kita untuk melihat semua makhluk dengan cara ini, kita harus berempati terhadap penderitaan mereka dan berbuat segenap daya untuk mengurangi derita mereka. Yang kami perhatikan sekarang这就是叫无为的过失啦，就是无为的故事啦。会跟咱讲杀业是第一重要，因为安怎有这性命，咱拢为了安怎去修行嘛。若是讲咱人就是为了自利，就唔知影讲哎呀，明天啊，这就是应该互咱人食的。其实唔是，佢甲你讲六道的众生是种种是平等的，莫讲是一只牛啊是狗仔，伊本是有性命。你看咧拍一只狗爱走，安怎咧？伊嘛是贪生怕死嘛。所以让人食鱼，如果能够我好食，是你人家己爱食伊嘛，对不？我希望去看到我父母，我希望我父母能看到我的时候，我也这样子，所以去放生，希望那个小动物，不管是鱼啊、虾、螃蟹，或者是海产，什么海参它们能冲到他们这个家里面去，看到他们喜欢的人，也让喜欢他们的人能看到他们。这是平常就有一个小小的习惯，就是去那些花鸟市场去买一点虫子，或是一些一根根，就是看起来蛮恶心的那一种麦皮虫还有那个草蜢，然后带到山上去，然后在那边就直接放。因为那些小虫呢，如果你不把它带走的话，它
在了但他很快就给养了的人的马回家啊，回家这是用来喂鸟的，所以也是算是一种放生的活动吧。所以不管你是放什么东西都不好，你只要真的把一些生命受到威胁的一些小动物，能让它们存活自由，让它们有继续生存的机会的话，这就是放生。Manusia dan hewan sama-sama takut akan kematian, karena kita harus menjunjung tinggi kehidupan. Bukan saja kita tidak boleh menangkap atau membunuh, bahkan kita harus membebaskan dan melindungi semua makhluk untuk menghargai setiap bentuk kehidupan. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk adalah setara, baik manusia maupun hewan. Walaupun bentuk kita berbeda, pada hakikatnya kita adalah sama. Manusia dan hewan memiliki hak yang sama untuk terus hidup. Pembunuhan hewan melanggar sikap menghormati kehidupan. 对吧？生这就这个概念，那么懂了是生不到，让人懂了要穷。อันนี้หลังนี้ก็เข้าใจเธอเรียนก่อนแล้วแต่หลังมันก็ใจอยู่ในแก่ชีวิต Melepasan hewan biasanya dipraktikkan dengan cara tradisional dengan pembacaan mantra dan sutra serta berdoa untuk pengobatan demi kepentingan hewan. Karena produksi melalui tubuh, ucapan, dan pikiran yang tercipta melalui kemarahan, kebencian, dan kegelapan batin disesali di hadapan Buddha. Selanjutnya 30 himpunan diucapkan untuk mengungkapkan pernyataan perhitungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Perhitungan kepada Buddha mencegah terlahir sebagai makhluk neraka. Perhitungan kepada Dharma mencegah terlahir sebagai hantu kelaparan. Perhitungan kepada Sangha mencegah terlahir sebagai hewan. Pengucapan 3 perlindungan bagi hewan dilakukan karena mereka tidak hanya dibebaskan secara fisik, namun juga secara spiritual. Semoga mereka tidak akan terlahir lagi di 3 alam penderitaan, sebagai makhluk neraka, hantu kelaparan, atau hewan. Jika bisa terlahir sebagai manusia, mereka akan berkesempatan untuk mempelajari dan menjalankan dharma, sehingga terbebas dari kelahiran berulang dan mencapai kebahagiaan. Akhirnya, nama Buddha dan mantra dibacakan, tatkala hewan-hewan tersebut dikembalikan ke alam. It's not whether they understood what you chanted or not. They actually feel it's only to feeling. There is the compassion feeling. That feeling of peacefulness, unity, harmony, and the calmness. Yeah, they can feel it. Yeah. So it's actually this that matters. Unsur terpenting dalam pelepasan hewan adalah motivasi welas asih dari pelakunya untuk melindungi kehidupan. Penyelamatan kehidupan dari para bayi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Jasa dari melepasan hewan antara lain adalah terhindar dari kematian dan penderitaan akibat perang atau bencana alam. Selain jasa lainnya, karma buruk permusuhan pun akan reda dan kita menjadi lebih sehat dan jarang sakit. Kita juga dapat mengubah jasa pelepasan hewan menjadi kondisi yang menunjang pembebasan spiritual. Praktik pelepasan hewan tentu merupakan perbuatan baik yang tak ternilai.
Kita tidak melakukannya sekadar untuk menimbun jasa atau mengurangi karma buruk. Jika kita tanpa pamrih menyelamatkan makhluk hidup dari penderitaan, motivasi seperti ini membuat praktik pelepasan hewan menjadi lebih bermakna. Kehidupan modern tidaklah seperti zaman dahulu. Hidup di masyarakat modern dengan populasi manusia yang terus meningkat, luas habitat alami hewan-hewan pun terancam. Ikan dan burung yang dijual di pasar dan toko dewasa ini kebanyakan dikembangbiakkan dalam penangkaran. Karena naluri mereka hilang, mereka mungkin tidak akan selamat di alam bebas. Membebaskan hewan-hewan seperti ini malah akan membunuh mereka dan justru bertentangan dengan tujuan semula menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, kita seharusnya sangat berhati-hati dalam memilih jenis hewan yang akan dilepaskan. 对的，可以做这个方式。我觉得这方式是上海的方式，这个让你的，这个是 OK， 这个正方面的。对，这个是深水的花蟹，只有这一类的花蟹才能够放在深海接受，因为深海是它们适应的环境。很多地方我们要顾虑到的，像比如说这个鱼，它平常是活在那个咸水的，你把它放到那个淡水，它就活不下去。 Because Singapore, we don't have so many of these animals are imported from Indonesia, maybe Malaysia, and all over the place. Yeah, so if you release these animals into foreign land, they are not used to, especially in bulk. You say there are so many animals together at one time suddenly, they can't find the source of food. So have to be together. So it's not a very good idea. Melepaskan hewan ke lingkungan yang sesuai demi kelangsungan hidup mereka berarti memberi kesempatan hidup baru bagi mereka. Hal ini sungguh terpuji. Jika kita hanya ingin melepaskan hewan, namun tidak mempedulikan lingkungan hidup, masalah akan muncul. Sebagai contoh, melepaskan kelinci jinak ke tempat umum atau ikan-ikan ke sungai yang tercemar sama saja membunuh mereka secara tidak langsung. There was once we bought some turtles. But they say this type of turtle in Chinese they call su, and it belongs to fresh water. But they want to sell them, say it's sea water. So when we release them, we observe. Yes, the first batch go into the sea water, they were okay. They stand away happily. Second batch, some maybe, I think it depends on individual. So maybe some big turtles, they can get used to both. So they stand away peacefully. But some of the smaller ones, they swim back. They keep on getting back to the seashore. So we observe one. We brought them back. We bring them up again. And then we took a cover to bring them to the freshwater area. And then there we released them. And they went down. Very happy. Melepaskan hewan asing bisa mengganggu ekosistem di suatu tempat. Bukan hanya ikan, burung, kura-kura, atau hewan lainnya yang dilepas tidak akan selamat. Namun mereka bahkan bisa membahayakan hewan-hewan lain yang hidup di hutan dan sungai setempat. Biksu Yentse dari dinasti Ming menunjukkan bahwa pelepasan hewan harus berlandaskan 3 prinsip, yaitu tidak pada hewan yang tetap, tidak pada waktu yang tetap, dan tidak di tempat yang tetap. Selanjutnya, marilah kita membahas pentingnya prinsip-prinsip ini. Jika hewan dibeli dari penjual tanpa pemesanan terlebih dahulu atau pemberitahuan tanggal pembelian, ketika membeli tanpa waktu yang ditetapkan, penjual tidak akan menangkap lebih banyak hewan untuk kita. Sebagai tambahan, jika kita tidak membeli dari penjual yang sama, tidak akan ada hewan tambahan yang akan khusus ditangkap untuk kita. Hal ini mencegah ancaman bagi lebih banyak hewan. Jika kita tidak mengkhususkan spesies hewan tertentu yang akan kita beli dan membeli hewan apa saja yang kita lihat, hal ini akan mencontohkan semangat kelas asing yang setara terhadap semua makhluk. Jika kita tidak yakin apakah penjual paham akan ajaran kami,
kita sebaiknya menyembunyikan maksud kita membeli hewan dari mereka. Jika mereka mengetahui kebiasaan kita membeli hewan-hewan tertentu, mereka akan menangkap lebih banyak hewan-hewan ini demi keuntungannya. Karena kita tidak mungkin mampu membeli seluruh hewan, lebih baik menyembunyikan tujuan kita membeli dari para penjual. Pansang, 100 rupees. Pansang, 100 rupees. Jika kita benar-benar yakin bahwa para penjual itu mempunyai kebajikan yang besar, mungkin ada peluang untuk menasihati mereka untuk mengganti pekerjaan, tidak lagi terlibat perdagangan atau penjagalan hewan. Pelepasan ikan yang tertunda lama dapat mengancam kehidupan ikan. Jika hal ini terjadi, mereka harus segera dilepaskan ketika keadaan memungkinkan dengan upacara yang dipersingkat. Karena dalam pelepasan hewan, yang paling penting adalah menyelamatkan kehidupan. Waktu yang berharga tidak boleh disia-siakan dalam menolong hewan untuk mengambil 3 perlindungan sebelum secepatnya melepaskan mereka. Some people they put these operations to me last time. So say, so if you release a bird, you cannot eat anymore. You release a fish, you cannot eat anymore. So is it true? Then there are some partial truth in it. Some. Why? The difference is it depends on the intention. If you release something because you are asking for a favor, right? Or you are sick and you're going for an operation. So you want to do this because you think that's good. So you say, I release this, so I ask for my good health. So you're asking for something. And it is given, that's how your prayer answer. It's for you to keep that promise. Ketika sebagian orang melihat hewan yang telah mereka lepas ditangkap kembali, mereka mungkin merasa usaha mereka jadi sia-sia atau tak bermakna. Bahkan mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah menciptakan karma buruk dengan memberikan kondisi bagi orang lain untuk menangkap kembali hewan tersebut. Pada kenyataannya, setiap makhluk berharap untuk terus hidup, bahkan jika sekadar untuk sedetik lebih lama. Tidak satupun yang memohon untuk mati sedetik lebih cepat. Bagi hewan-hewan yang telah dilepaskan, bahkan jika mereka memperoleh kebebasan sekejap saja, kebahagiaan mereka tidaklah terkira. Mereka juga berjasa membantu kita untuk mengembangkan bodhicitta, untuk menyempurnakan perbuatan yang berfaedah dan menggembirakan. Dari sudut pandang welas asih, sekalipun jika kita tahu bahwa hewan yang dilepas menghadapi risiko ditangkap kembali, kita masih harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Orang yang melakukan ini memiliki welas asih yang mendalam. Entah hewan tersebut memiliki karma baik untuk selamat ataupun tidak, kedua belah pihak akan memperoleh manfaat yang besar. Selanjutnya, jangan berpikir bahwa hewan-hewan yang ditangkap kembali setelah dibebaskan tidak termasuk pelepasan hewan. Kita juga jangan salah pandangan dengan hanya memberi hewan-hewan yang kuat dan sehat untuk dilepaskan. Singapore people, they like to live the animals, but there's no place. So we went to Sri Lanka. In Sri Lanka, we also have certain ways of liberating animals, especially we liberate cows. We go to slaughterhouse first and see cows who are waiting for death. And it is a very pathetic and tragic scene because they live with enormous fear. We buy them. We pay to the slaughterhouse and buy them. Bring to temples, do some chanting, bless them and release. They have enough space to bring the cow to a temple, feed them, let them calm down, and then after some time they'll find the poor people. We give it to the poor people. At least the cow can help them to do some work, or give them milk. And they must, like sign a certain agreement that they must not kill them. By the Bible, they must not kill them. So they are being given to all these poor people. And they have enough place for the cows to just roam freely.
Belakangan ini, banyak upacara pelepasan hewan dengan skala besar melibatkan penangkapan, pemindahan, pemenjaraan, dan perdagangan hewan-hewan itu sendiri. Tak terelakkan bahwa sebagian hewan terluka akan terbunuh dalam proses ini. Melihat situasi ini, beberapa orang dalam pandangan benar mengajukan konsep perlindungan kehidupan. Hal ini dilakukan tanpa melekat pada pelepasan hewan, dengan menggunakan berbagai cara yang biawak, disertai welas asih sebagai motivasi utamanya. Pengetahuan secara sinambung diimpun untuk pelestarian habitat alami dan keseimbangan ekosistem. Cagar hewan juga didirikan oleh para dermawan untuk melindungi hewan-hewan yang sakit, tak berdaya, dan tak diinginkan. There are some Thai people, the company in Singapore, they do it in Malaysia. They buy a piece of land in Malaysia and keep all the space and make their life as good as possible and very clean. So these are the another way of animal liberation project we are doing. Bila mereka yang mempraktikkan pelepasan hewan memperhitungkan lingkungan hidup, peningkatan pelepasan hewan lebih lanjut dapat melindungi keseimbangan alam. Menurut para pakar statistik, pelepasan hewan tertentu dapat membantu meningkatkan hasil panen. Kita juga dapat melepaskan hewan yang dicoba dikembangbiakkan oleh pemerintah dan melindungi hewan-hewan langka. Kita sebaiknya tidak hanya melepaskan hewan pemakan daging dan hewan berbahaya, seperti ular berbisa dan ikan piranha, dan jangan hewan yang kemungkinan kecil selamat di alam liar. Dengan demikian, pelepasan hewan benar-benar terlaksana tanpa menjadi pembantaian hewan. Dengan lingkungan hidup yang sekaligus terjaga, ini adalah solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan sengaja mengacaukan keseimbangan alam yang kaku, umat manusia akan menghadapi banyak bencana. Oleh karena itu, lebih lanjut kita harus secara aktif membudayakan praktik Buddhis, menghindari membunuh dan melepas hewan, guna melindungi kehidupan dan lingkungan hidup. Dewasa ini, pasokan hewan sampahan ditingkatkan dengan industrialisasi dalam pabrik demi meraup keuntungan. Pengembangbiakan massal dilakukan secara tidak alami, dan ini menyebabkan kerusakan pada sistem keseimbangan lingkungan. Menurut berbagai laporan, ayam dikembangbiakkan secara massal dengan suntikan hormon pertumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan mereka dalam 47 hari guna memenuhi permintaan pasar akan penjagalan dan konsumsi ayam. Jika ayam-ayam ini tidak dibunuh dalam 2-3 hari setelah 47 hari, mereka akan mati karena gagal jantung akibat kelelahan. Jantung hidup alami ayam adalah 5 bahkan sampai 8 tahun. Tindakan akal-akalan dan alam semacam ini benar-benar merusak. Ayam-ayam yang dikembangbiakkan itu diambil dagingnya hidup dalam keadaan terkekang. Karena dipaksa berdiri selamanya dalam kandang kawat yang melengkung, cakar mereka sering menjadi cacat atau rusak. Kurangnya ruang gerak mengakibatkan penimbunan lemak, penyakit hati, dan rapuh tulang. Kebanyakan dari ayam-ayam ini juga menjadi gila. Dalam laporan yang disiarkan di televisi Jepang akhir-akhir ini, diumumkan bahwa peternakan sapi di Amerika menggunakan sisa daging dan tulang hewan untuk memberi makan sapi. Hal ini merusak kebiasaan sapi makan rumput, mengakibatkan perubahan genetik, dan menjadi salah satu mata rantai penyebab penyakit sapi gila. Semenjak itu, Jepang menghentikan impor daging sapi dari Amerika. Pelepasan hewan dan perlindungan hidup adalah promosi pelestarian ajaran Buddha mengenai sila menghindari membunuh. Hal ini tidak hanya meningkatkan kelas asih kita, tetapi juga menumbuhkan sikap menghormati hak hidup makhluk lain, harmoni antara manusia dan hewan, dan harmoni antara manusia dan lingkungan. Ini adalah bentuk cinta alam yang paling langsung dan mendalam. Sebagai pemimpin tradisi Kagyupa yang merupakan salah satu dari 4 tradisi dalam Buddhisme Vajrayana, Yang Mulia Gyalwang Karmapa ke-17 mengumumkan hal berikut kepada masyarakat luas pada tahun 2007. Pelepasan hewan yang baik dilaksanakan dengan menjadi vegetarian, sebab selama kita menyantap daging akan ada makhluk yang terbunuh, akan ada kehidupan yang dicelakai. Oleh karena itu, memandang situasi ini, perlindungan kehidupan itu baik, pelepasan hewan itu baik, dan cara yang terbaik adalah menjadi vegetarian.
Karmapa juga menginstruksikan ke semua wihara kaki untuk tidak mengizinkan pembunuhan, penyentapan daging, dan pembelian atau penjualan daging. Tentu saja, diet vegetarian yang baik dan seimbang jauh lebih sehat. Praktisi vegetarian hidup lebih panjang umur dan lebih sedikit yang menderita penyakit seperti darah tinggi, kegemukan, penyakit pembuluh darah, jenis kanker tertentu, dan kencing manis. Diet vegetarian bahkan dapat digunakan untuk merawat penyakit. 我们吃素那些动物就会胖，会饱。更多的人吃素，就会减少动物被宰杀。如果没有吃素，就是吃荤的越多，要求越多，屠杀的动物就会这样。所以吃素也是一个无上。 Dari zaman dahulu hingga kini, banyak orang-orang besar dalam sejarah menganjurkan kita untuk menghargai kehidupan. Mahatma Gandhi berkata, saya sungguh merasa bahwa kemajuan spiritual pada tataran tertentu menuntut kita untuk berhenti membunuh sesama makhluk semata demi memuaskan keinginan tubuh kita. Politikus besar Cina, Dr. Sun Yat-sen berkata, ketika umat manusia menjadi maju dalam cara bertahan hidup, kita menjadi pemakan sayur. Cina adalah negeri dengan budaya kuno tempat sebagian besar orang makan tanaman sayur, sementara sebagian besar manusia yang tidak beradab menyantap hewan. Seniman zaman Renaissance, Leonardo da Vinci, juga seorang vegetarian karena alasan moralitas. Dia berkata, orang yang tidak menghargai kehidupan tidak layak untuk hidup. Dia menghindari daging sejak muda, dengan pertimbangan bahwa tubuh pemakan daging menjadi pekuburan bagi hewan-hewan yang mereka santap demi kelangsungan hidup mereka. Ilmuwan Benjamin Franklin menjadi vegetarian pada usia 16 tahun. Catatannya menyebutkan bahwa menjadi vegetarian membawa kemajuan besar karena kepala yang lebih jernih dan lebih cepat mengerti. Dalam autobiografinya, ia menyebut penyantapan daging sebagai pembunuhan tak beralasan. Ilmuwan terkemuka Einstein mencetuskan gagasan bahwa sikap vegetarian terhadap kehidupan adalah keseimbangan tubuh dan pikiran. Ia berkata, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kesehatan manusia dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup di permukaan bumi yang sebanding dengan evolusi menjadi vegetarian. Pemenang hadiah Nobel Lee Yuan-se dengan tegas menyarankan kepada kita semua untuk menjadi vegetarian, untuk meminimalisir kerusakan yang diperbuat manusia terhadap bumi. Akhir-akhir ini, suhu rata-rata planet kita meningkat. Hal ini menyebabkan masalah besar bagi kita semua, mengakibatkan badai lebih kuat, kemarau, lelehnya gunung es, meningkatkan permukaan laut, penyebaran penyakit menular, dan berbagai bencana lainnya. Pemanasan global terjadi karena pembuangan karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Mereka memerangkap panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Mana yang lebih bertanggung jawab terhadap meningkatnya pemanasan global? Mobil mewah Anda atau burger Anda? Percaya atau tidak? Burger Anda. Salah satu penyebab terbesar pemanasan global adalah penyantapan daging. Menurut laporan tahun 2006 dari Food and Agriculture Organization, industri daging internasional memicu sekitar 18% gas emisi ke rumah kaca dunia, lebih banyak dari gabungan seluruh kendaraan bermotor. Nitrat oksida dan metana dilepaskan dari pupuk hewan. Metana memiliki efek memanaskan 23 kali lebih besar daripada karbon, sedangkan nitrat oksida 296 kali lebih besar. Ada 1,5 miliar sapi dan kerbau di planet ini, serta 1,7 miliar domba dan kambing. Populasi mereka meningkat pesat, terutama di negara-negara berkembang. Semakin banyak limbah hewan, semakin banyak pula lah gas rumah kaca, semakin meningkat pula lah suhu bumi. Menurut penelitian Universitas Chicago, jika Anda menjadi seorang vegetarian, Anda akan menurunkan jejak karbon Anda sampai 1,5 ton karbon dioksida dalam setahun.
Jadi, seorang vegetarian memainkan peranan penting dalam melindungi bumi. Sutra Langkawatara menyatakan, semua yang membunuh berbuat demikian karena manusia menyantap daging. Jika tidak ada yang makan daging, tidak akan ada pembunuhan. Oleh karena itu, memakan daging dan membunuh sama saja salahnya. Because according to the Tatsukulu Chinese chronicles, among all the merits, killing is the worst. Among all merits, giving life is the highest. So when we give life, that is the great. So if you give happily and generate compassion and the feeling, so this is a gift we receive from you. So we are very good power connection with the next time. Buddhisme Mahayana menganjurkan vegetarianisme atas dasar welas asih bagi semua makhluk. Dalam jangka panjang, menghindari membunuh, pelepasan hewan, dan perlindungan kehidupan adalah cara-cara untuk melestarikan seluruh isi planet. Mengurangi konsumsi daging atau bahkan menjadi vegetarian sepenuhnya adalah bagian dari proses pemulihan keseimbangan bumi, bagian dari misi penting untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran. Menurut laporan, hewan peternakan menghasilkan sekitar 10 juta ton limbah di Amerika setiap hari. Paling tidak, setengahnya mengalir langsung ke sistem air bebas. Lebih dari 260 juta hektar hutan dibersihkan untuk menanam pakan ternak. 80% lahan tani di Amerika digunakan untuk memproduksi pakan ternak. Semua ini luasnya hampir separuh dari 48 wilayah negara bagian Amerika. Hutan hujan tropis tak henti-hentinya dibabat untuk tempat menggembala hewan. Setiap menit, lahan hutan hujan seluas 7 lapangan bola dirusak. Seperti bisa kita lihat, bumi membayar mahal untuk konsumsi daging kulit manusia yang tiada henti. Sementara sepertiga lahan tani dunia dipergunakan untuk mengembangbiakan hewan untuk konsumsi orang-orang yang lebih kaya, 750 juta orang tidur dengan perut lapar setiap malam. Jika Amerika mengurangi 10% saja konsumsi dagingnya, hasil tani yang dihemat dari pakan ternak akan dapat menyelamatkan jutaan orang kelaparan. Jika setiap orang makan daging sebagai hidangan utama setiap kali makan, semuanya hanya akan cukup untuk memberi makan 2,5 miliar orang. Akan tetapi, jika kita hanya makan vegetarian, akan lebih dari cukup untuk makan seluruh manusia di dunia. Marilah kita mulai mempraktikkan vegetarian saat ini dengan mengurangi konsumsi daging. Jika ada tambahan 1 orang vegetarian saja di bumi, pembunuhan akan berkurang, sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan planet ini. Mereka juga makhluk hidup, pada hakikatnya sama seperti Anda dan saya. Kita harus memupuk welas asih, berempati terhadap kebodohan mereka. Secara luas mendorong semua orang untuk melepaskan kehidupan dan berhenti membunuh. Tidak menyantap daging mereka adalah cara mengasihi dan melindungi mereka. We practice love and compassion. We generate love and compassion towards them. At the same time, we think maybe it's animal be free from danger, free from suffering, and be able to be born in a better place hereafter. With such thoughts, we liberate them. Lack of pressure, so I see the suffering in the animals and the living beings. So I find it's a great activity that it should be carried out as much as possible. I think life liberation is important. That is because it helps us to cultivate compassion. 看这个过后，那个感觉是很 happy 的咯。Not for only myself, but also for all sentient beings, because
when you have this kind of motivation, right, you will start to have compassion arising in you. So with this kind of compassion, right, and the right motivation, right, you just naturally feel very happy after liberation. Yeah, so we should do it more. It's really great after the liberation because during the liberation you get to release this really huge fish. It was kept in captivity for 30 years, and the children, the eggs of the fish grew up and was like being sold to others. And this is really a rare opportunity for us to release the big fish into the sea. So I feel really touched when I saw the fish going down to the sea. 佛教我们会被放生，所以最大的可能就是放生，所以我们觉得很有意义。我们放生的时候，我们也觉得很开心快乐。他们两个从小我的儿子都一起放生。我個人嘅感覺係放生之前咧，就因為希望佢放生咧，就覺得好開心咯。咁放生之後咧，就覺得好似好舒服喎。我今次係第二次放生啦，我覺得放生之後，我家庭中貓都好幸福，仔女都好聽話咯。我特別去放生嘅時候，小女小咧就真情事，雖然特別只做嚟寫話，特別唔知做唔多咯，但是你上到去放生，佢放到錯嘅。你學書嘅無條件至少特別慢慢地學咯。因為你嘅放生就你可以從科佢就從開即係好修佢好去學修菩薩道，去學修阿彌陀佛境界嘅對他們是剛剛很好，但是可以本來不一步即係清晰版就，那時候本來咁樣嘅白話，咁樣朋友咁樣在的，但是就是講。大家嘅嚟放生對大家都真好，對你國家對咱大家都真好嘅。所以細見過嚟大家做到放生，感謝。Whatever marriage that you have committed, dedicated to all beings in samsara, so that they be liberated. Baik, Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari, baik yang hadir di Bakti Sala maupun yang mengikuti secara virtual ya di rumah masing-masing. Ya, semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari tontonan video yang mengenai pelepasan makhluk yang benar dan bijak tadi. Baik, sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan mohon perhatiannya. Yang pertama adalah memang terakhir cuaca kita kurang baik, ya, dan diprediksi Sumatera Barat akan termasuk daerah yang rawan terjadinya angin kencang, hujan, badai. Ya, dalam beberapa hari di akhir tahun maupun di awal tahun 2022. Ya, jadi hendaknya kita waspada. Ya, bencana bisa saja terjadi, bisa hujan lebat, angin kencang, ya banjir bandang, longsor. Nah, kalau longsor mungkin kita tidak perlu ya. Tidak perlu terlalu khawatir, karena di sini mungkin tidak ada yang rumahnya di kaki bukit, tidak ada. Tapi kita waspada juga, termasuk ya ancaman dari bencana gempa bumi. Hendaknya kita selalu waspada. Ya. Dan kemudian bagi yang mau ikut dalam upacara puja bakti meta, dan kemudian juga Fangseng di air dingin, harap segera mendaftar di kantor administrasi wihara, dan pendaftaran ditutup tanggal 30 Desember sore. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak terdaftar, kemudian tidak bisa ikut, jangan marah, ya, jangan menyesali
panitia, wihara, ataupun saya, karena saya sudah sampaikan. Dan kemudian ada beberapa kegiatan yang perlu diketahui oleh umat, yaitu rencananya kita akan mengadakan kegiatan Pasar Murah Sincia yang akan diadakan pada tanggal 14, 15, 16, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu bulan Januari. Tanggal 14, 15, dan 16 Januari, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setiap sore, mulai dari jam 5 sore sampai jam 8 atau jam 9 malam. Nah, ini nanti akan bagaimana pelaksanaannya, masih ada waktu. Nanti kita akan rundingkan dan kami akan sampaikan atau umumkan. Kemudian pemasangan tenglong atau lampion sincia yang biasa dihidupkan mengelilingi wihara kita ini, yang mau berdana sudah boleh mendaftarkan namanya dan menyerahkan dananya di kantor sekretariat atau kantor administrasi wihara. Dan setiap urusan di kantor administrasi kita yang berkenaan dengan uang, tolong minta tanda terima atau kalau tidak mengisi daftar. Ya, dia dua sistem. Kalau yang receh-receh kecil-kecil ini mungkin kita pakai tabel daftar saja, seperti dana untuk function, kalau yang mau ikut, ya boleh daftar nama, kalau mau berdana, boleh berdana. Itu tidak ada tanda terima, tapi diisi di daftar. Kita isi sendiri, ya, kemudian kita tanda tangani atau paraf. Kalau uang yang kita serahkan dalam jumlah yang banyak, minta tanda terimanya. Kalau Anda tidak minta, nanti terjadi masalah. Saya tidak katakan orang kantor curi ya. Kalau terjadi masalah, tidak boleh marah. Karena Anda yang salah. Anda tidak patuh pada peraturan yang sudah digariskan. Ya. Dan kemudian untuk pemasangan tenglong demikian juga, tolong disebarluaskan. Yang mau silakan memasang untuk doa keselamatan kita. Dana paramitanya Rp250.000 per nama per tenglong. Ya, demikian saja apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua di akhir tahun ini selalu sehat, ya, selalu sehat, rukun, damai, sejahtera, harmonis, dan berbahagia. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Alhamdulillah kami aturkan kepada